Kitab Kejadian pasal ke-6 ayat ke-6. Baca dong, Dek. Itu namanya kamu minta tolong sama saya. Ngapain saya tanya sama kamu kalau pada akhirnya saya yang menjelaskan? Loh, justru aku yang menjelaskan karena Ya kamu udah nggak pernah jelaskan. dapat, Dek. Jelaskan Ya udah, Kitab apa? Kejadian pasal ke-6 nomor 6. Silakan. Bacakan. Kamu kan mau belajar. Waduh, Bacakan. minta tolong dong. Bu, tolong Bu. Bantuin Loh, masa dong, kamu saya yang nggak bawa punya Bible. data? Minta tolong dong. Kamu yang bawa data, nanti Ya guru minta menjelaskan kita. tolong. Kamu kan Minta murid. tolong. Loh, Minta kamu kan tolong dong murid. sama Bunda Gembala. Nggak ada adab, kurang ajar. Cuma aja Ini nih, mencret. nggak ada ilmu, nggak ngerti apa-apa, mau ngajarin Unirifa. Ditanya Cuma Kitab aja Kejadian mencret. pasal 6 ayat 6 nggak tahu. Loh, karena kamu Waduh, murid. waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ini kok ada perjamuan kudus, kayak kita harus minum darah. Maksudnya darah itu minum anggur, cuma itu diumpamain kayak itu darahnya Yesus sesama makan hosti. Dan itu aku mikir kayak ini kan kayak jatuhnya kayak haram, terus kok beribadahnya jedak-jeduk gitu, kayak maksudnya musik lah, bernyanyi segala macem. Terus aku pas pulang tuh aku baca lagi di Alkitab itu nggak ada kayak beribadah secara bernyanyi, joget-joget kayak gitu tuh nggak ada. Nah, aku mikir lagi nih, pelajari lagi nih antara Islam sama Kristen gitu kan. Aku pelajari kedua-duanya, akhirnya nggak tahu kenapa kayak aku tuh tersadar aja kalau misalkan selama ini tuh agama Kristen menurut aku ya itu salah gitu loh. Dan akhirnya aku buat kayak kembali lagi ke Muslim, dan itu tuh adalah 2 kali kayak aku tuh bolak-balik gitu, karena aku mikir kayak mungkin aku pertama masih labil ya nih di umur aku yang sekarang kan, mencari jati diri segala macam, karena ini kan ke akhirat gitulah, jalan kita menuju ke akhirat, ke kehidupan yang kekal. Jadi aku tuh kayak berusaha nggak harus mikirin duniawi, aku juga butuh agama gitu. Nah ternyata pas kemarin masuk live-nya Bang Mika dan segala macem, terus ada Uni juga, tapi Uni lagi makan. Di situ mereka tuh menyadarkan bahwa kalau misalkan memang aku taubat, itu dosa-dosa aku yang kemarin kan aku sempat murtad, itu kan ninggalin sholat, berpuasa. Nah itu tuh itu gimana Uni maksudnya gitu loh, sedangkan aku tuh masih perlu bimbingan juga gitu. Terima kasih Uni. Ya gini ya,
Masalah dosa dan pahala itu bukan urusan saya. Itu urusan Allah. Tapi Allah di banyak ayat menceritakan bahwa mudah saja bagi Allah mengampuni kalau kita bertaubat. Nah, definisi taubat itu apa? Berhenti dari perbuatan yang dilarang, menyesali perbuatan itu, dan menggantinya dengan perbuatan yang baik. Kalau kamu terbiasa mencuri, kamu berhenti. Kamu ganti dengan rajin bersedekah. Kalau kamu terbiasa berzina, kamu berhenti. Kamu biasakan dengan membaca Quran. Seperti itulah. Nah, terkait apakah dosa kamu diampuni atau tidak, Allah berfirman bahwa sebanyak dosa, sebanyak apapun akan diampuni kecuali kamu mati dalam keadaan kafir. Kalau kamu mati dalam keadaan kafir, maka tempatmu adalah neraka jahanam dan khalidina fiha. Kamu kekal di dalamnya. Karena kamu sekarang masih hidup, masih Allah beri kesempatan, ya sudah, bertobat sebenar-benarnya tobat dan aktualisasikan tobat kamu tersebut dengan cara ya kamu jalankan aturan Islam. Jalankan aturan Islam sebaik-baiknya gitu. Ada beberapa klasifikasi. Contoh yang wajibnya, penuhi yang wajibnya. Kemudian baru tambahkan dengan yang sunnahnya. Seperti itu. Nah, jadi itu aja ya. Kalau ini nggak bisa banyak cerita gini dan gitu. Karena perkara dosa dan pahala ini adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, oke. Nah, ini ada yang komen yang di bawah itu yang di kodok berarti, dan aku tuh udah lupa juga kan, maksudnya udah berapa kali aku ninggalin sholat, berpuasa. Lakukan aja yang terbaik, Assalamualaikum Citra. warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan aja semampu kamu, ya. Salan Uni. Lakukan aja semampu kamu. Jalankan aja yang wajib, yang semampu kamu, baru ditambahi kemudian. Kamu minta terus kepada Allah supaya dimudahkan untuk mengamalkan amalan soleh. Oh, Tidak gitu, hanya oke. satu jalan ke Roma di dalam Islam itu, nggak satu jalan menuai pahala. Banyak cara ya. Oke, Seperti oke, itu oke. ya. Oke, Kamu Uni. belajar Islam, yang paling penting kamu belajar dulu, belajar yang penting. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan satu lagi soundingan buat teman-teman yang naik ke atas komal ini. Ketika kami masih berbicara, baik narasumber ataupun yang bertanya, jangan mengucapkan salam dulu ya. Salam itu Kan ya sunnah, ada ini menjawabnya Utina. wajib. Ada jeda kan emang sayangnya nih antum itu. Ya, Utina monitor. ya. Kenapa? Kenapa Pak Angun? Ada jeda Uti, bener. Ya. Maksudnya? Antum apa tuh diam tuh? Yang di Ya, foto maksudnya yang di kenapa? tengah. Maksudnya, iya karena aku kamera sama handphone yang aku pakai beda Pak Angon. Yang penting fokus ke suara aku aja. Teman-teman ya, mohon dengan sangat ya. Pertama, delay iya, karena kan aku ngomongnya pakai akun Unirifa 19. Jadi kameranya beda. Teman-teman perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah yang naik ke komal aku prioritasnya adalah non-muslim untuk bertanya tentang Islam. Yang kedua, kalau umat Islam jangan bertanya masalah fikih, jangan bertanya masalah hal-hal yang bukan kapasitas aku. Bertanyalah tentang komparasi dua agama Islam dan Kristen atau teologi, kristologi, sejarah-sejarahnya dan ilmu yang ada di ruang lingkup itu. Jangan bertanya tentang yang lebih spesifik seperti fikih, itu bukan kapasitas aku, ya. Jangan bertanya dan jangan curhat masalah kehidupan kalian, aku nggak tertarik. Ya itu. Dan yang ketiga adalah yang naik kalau muslim, ketika masih ada yang berbicara jangan ucapkan salam, karena nanti ketika kami bicara kami harus berhenti karena menjawab salam itu wajib. Ya, itu aturannya. Saya Yang Kristen, bersedia untuk Bu. ikut. Oke. Yang Kristen nanti saya sapa, ya. Nanti saya sapa setelah saya selesai dengan Jetra, saya sapa yang lebih dulu naik, baru nanti kemudian saya clearkan satu-satu. Oke Jetra, terima kasih banyak pertanyaannya udah ya. Mudah-mudahan Oke. istiqomah belajar terus Oke, yang amin, rajin amin, tentang amin. Islam ya. Oke, di sini ada Arisandi. Arisandi agamanya apa? Arisandi. Arisandi 1, 2, 3. Oke, saya turunkan. Musafir, agamanya apa? 1, 2, 3. Oke, Salman, kamu ngakunya Kristen ya? Betul. Oke, itu pentingnya saya bertanya agama. Kenapa? Ketika umat Kristen mengucapkan salam assalamualaikum, maka saya menjawab nggak boleh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya hanya boleh menjawab alaikum.
Itu aturan main dalam agama saya. Makanya saya penting bertanya agama kalian apa sebelum saya menjawab salam kalian. Oke, Salman, di sini kita membahas tema sebenarnya tentang banyak hal. Teologi, Kristologi, dan Islamologi. Sebenarnya room ini spesifiknya untuk non-muslim ingin tahu tentang Islam, tanya ke saya, insya Allah saya yang menjawab. Kalaupun saya tahu saya jawab, kalaupun nggak tahu saya jadikan PR dan saya tidak akan paksa untuk menjawab. Nah, kalau kalian ingin tahu pemahaman saya tentang agama kalian itu pun boleh, saya bisa menjelaskannya. Tetapi kalian yang awam tidak tahu sama sekali, tidak boleh memberikan informasi yang nggak ada dasarnya kecuali yang kalian berikan informasi itu ada datanya. Kalian awam nih, bukan pelajar atau pembelajar teologi, kristologi, dan islamologi nih. Misal, kalian tidak mengerti banyak hal, tapi kalian punya ayat satu, kalian baca dalil, lalu kalian boleh bacakan depan saya dan rujuk dalilnya. Nanti kalian boleh bertanya kepada saya bagaimana cara memahaminya. Seperti itulah aturan main di Komal Unirifa supaya kalian tidak bebas menghujat. Ya, saya tidak tertarik berdebat dengan orang yang tidak mengerti banyak hal. Tapi kalau yang mau berdebat dengan saya, dua syarat harus dipenuhi. Pertama, buka kamera. Kedua, bawa data. Nah, silakan Salman, kamu mau ngapain? Mau bertanya atau mau diskusi dua arah? Rifa bertanya aja kepada saya gitu. Oh, kalau begitu kamu jadi narasumber, begitu? Alhamdulillah, Dek. Ya udah, buka kamera dulu dong. Karena di sini kita nggak mau mendengarkan omongan orang yang nggak jelas. Ya, dalam kaidah mencari ilmu di Islam, guru itu harus orang yang jelas. Jelas gurunya siapa, jelas orangnya manusia atau hantu belauka. Tapi kalau orangnya nggak jelas, terus kami disuruh belajar ke kamu, mendingan aku ngomong sama tembok atau chat GPT, lebih jelas. Nah, silakan buka kamera kalau mau jadi narasumber. Silakan. Bukan narasumber. Islam kan bertanya kepada saya. Kalau saya Oh tidak, di sini room tempat non muslim bertanya tentang Islam. Kami nggak butuh tahu tentang agama Anda. Tapi kalau Anda memang ingin percaya diri banget ya menjelaskan agama Anda, oke deh kalau gitu. Saya mau tanya sama Anda kitab Kejadian pasal 6 ayat 6. Silakan dibuka. Bacalah, Dek, nanti. Aduh, ini nih yang mau ditanya tentang kitabnya aja nggak tahu. Dibacain kitabnya, waduh. NPD sekali ya Pak. Masa Dek Rifa Ternyata membawa nggak data, ngerti. masa seorang Belum guru? ditanya, ayatnya aja juga nggak tahu. Kitab Kejadian pasal ke-6 ayat ke-6. Baca dong, Dek. Itu namanya kamu minta tolong sama saya. Ngapain saya tanya sama kamu kalau pada akhirnya saya yang menjelaskan? Loh, justru aku yang menjelaskan karena Ya kamu udah yang jelaskan. bawa data, Dek. Jelaskan Ya udah, kitab apa? Kejadian pasal ke-6 nomor 6. Silakan. Bacakan. Kamu kan mau belajar. Waduh, minta tolong dong. Bu, tolong Bu. Bantuin Loh, masa dong, kamu saya yang nggak bawa punya data? Bible. Minta tolong dong. Kamu yang bawa data nanti. Ya guru minta menjelaskan. tolong. Kamu kan Minta murid. tolong. Loh, Minta kamu kan tolong murid. dong sama Bunda Gembala. Nggak ada adab, kurang ajar. Jumat Ini nih, muncret. nggak ada ilmu, nggak ngerti apa-apa, mau ngajarin Unirifa. Ditanya Cuma kitab aja Kejadian muncret. pasal 6 ayat 6 nggak tahu. Loh, karena kamu Waduh. murid itu. Ya udah deh, karena bertanya. berhubung aku lebih paham, aku mau menjawab tanpa melihat data ya. Karena berhubung aku nih Islam orang yang gemar membaca, aku bacakan saja. Maka di Kejadian pasal 6 ayat 6 itu tertulisnya begini. Maka menyesallah Tuhan karena telah menjadikan manusia. Pertanyaannya adalah, Tuhan kamu menyesal, berarti Tuhanmu pernah salah. Silakan kau jelaskan. Kejadian itu kan kitab Musa, ya kan? Jadi Tuhan yang Musa dijelaskan di dalam kitab Musa itu Tuhanmu bukan. Jadi Musa di Alkitab saya ini Musa di Al-Quran enggak? Oh beda. Musa di dalam Al-Quran saya itu menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada Yahweh. Sekarang saya tanya balik nih, kok kamu yang nanya ke saya? Yang mau menjelaskan itu saya atau kamu? Iya, saya Loh, membuka cakrawala katanya berpikir, mau Bu. ngejelasin. Iya, Kok saya kamu mau malah nanya sama aku? jelasin. Makanya kau tuh mau belajar sama Saya mau aku. jelasin, saya mau Di dalam jelasin. kitab Kejadian pasal 6 ayat 6, aku jelaskan sekali lagi ya. Tidak ada mau ceritanya jelasin. Musa dalam. Diam dulu. Kau mau menjelaskan atau mau bertanya? Saya mau jelasin Kau kalau ke mau belajar kamu. bilang jangan Kamu kan malu-malu sama bertanya. aku. Kamu kan bertanya. Oh, kau yang Rifa. aku yang bertanya. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhanmu menyesal karena telah menjadikan manusia? Berarti menciptakan manusia adalah perbuatan salah? Jawab.
Oke, yang pertama bahwa kita sudah ketahui teman-teman, ternyata Musa di kitab Yahudi yang memang kita imani bahwa Musa itu yang Beda. diutus oleh Allah Beda, Abraham, beda. Ishak dan Yakub. Beda. Beda dengan Musa. Iya beda. Di Lanjut. Al-Quran. Terus Terbukti Tuhan yang menyesal bahwa- ini bukan Tuhan kami. Bentar. Pertanyaannya adalah Tuhanmu menyesal menciptakan manusia. Apakah Tuhanmu itu kau akui Jangan pernah dipotong. berbuat salah? Jangan gemetar. Jawab. Kok gemetar kau yang jakunmu Terbukti bahwa bergerak-gerak? Aku biasa Allah aja. Israel bukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bukan, Allah bukan, Subhanahu wa taala bukan, kan di bukan. Al-Qur'an. Dan Ya bukan. Al-Qur'an itu Kalau abad orang ke-7. Yahudi Israel itu Jadi menyembah sudah Baal, terlambat menyembah dong. Molok, menyembah Yahweh. Kami bukan menyembah Yahweh. Kami nggak kenal Yahweh. Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an kan Al-Qur'an abad ke-7. Jadi sudah terlambat Allah mau Wah nggak bisa jawab kitab Kejadian pasal 6 ayat 6 nih. Malu ngejawab Tuhannya nyesel. Nggak bisa jawab Gimana Islam Kejadian malu pasal dengan 6 ayat Allah? 6. Oh nggak berani jawab Saya mau karena jawab. Tuhannya menyesal. Tuhannya menyesal menjadikan Allah mau manusia. abad ke-7. Oh. Allah mau abad ke-7. Iya. Terlambat Terus Allah. agamamu Protestan atau Katolik? Yang pertama, Ya agamamu artinya Protestan Tuhan atau Israel Katolik? bukan Allah Subhanahu wa taala di Arab. di Iya, Al-Quran. agamamu Artinya, Protestan atau segala Katolik? sesuatu ciptaan ini sudah dulu Waduh. diciptakan oleh Allah Abraham, Ishak dan Coba Yakub. buka Allah mulut, dikenal coba oleh buka mulut. Israel. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang abad ke-7 sudah terlambat. Buang. Ya. Senengnya aku. Sampai kena ludah, mik cantik gua kena ludah. Habis dilap di ini kena hidung. Ya. Iya. Kau sosokan mau menjawab agamamu, ditanya kitab Kejadian pasal 6 ayat 6 kau nggak tahu isinya apa. Kau pula mau menjelaskan agamamu depanku. Hantu belau ya. Inilah kelakuan orang-orang Kristen. Disuruh bertanya agama Islam, sok-sokan mau menjelaskan agamanya. Ditanya agamanya nggak bisa jawab. Hantu belau. Halo, Fagulo, agamanya apa? Halo, Fagulo. Waduh. Sok-sokan mau ngejelasin agamanya. Giliran ditanya kitab Kejadian pasal 6 ayat 6 menceret. Apaan lu? Gak usah sok-sokan. Jangan sok-sokan, ya. Jangan sok-sokan. Hantu belau. Nah, jadi gitu ya. Ayolah, di sini ini tempat kalian bertanya. Bukan tempat kalian menjelaskan ketidakjelasan itu. Maksudnya gini, Ti. Disuruh nanya, minta ditanya. Giliran ditanya, larinya ke Al-Quran. Kocak sih, udah nanya aja ke Al-Quran langsung. Pura-pura ingin ditanya. Dibacakan sumbernya, nggak mau baca. Tapi ya, hantu belau. Karena mereka itu adalah hantu belau. Suaranya Oke. bagus ya. Halo. Ya, Ya halo. Halo, selamat sore. Agamanya apa Pak? Nah, Kristen. Oke, bertanya aja silakan. Bertanya, kalau ajaran sunat itu di Quran surah apa, Mbak? Oke, perintah sunat ya. Ada, ntar. Papa kue satu jawab apa? Dicatat ya Pak ya, biar nggak berulang nanyanya ya. Iya, iya, iya. Buka Quran surah An-Nahl. Anal ya. Papa kue satu jawab apa? Quran surah An-Nahl ayat 123 Pak. Oh, iya. Saya tunjukin ya. Iya. Bentar. Iya, iya, iya.
Oke. Apa kue satu juga apa? Saya kasih Bapak penjelasan. Saya besarkan dulu ya. Oke. Bapak lihat di sini dalam Quran surah An-Nahl ayat 123 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim. Milah ini artinya sunat, Pak, dalam bahasa Ibrani. Siapa yang bilang? Nih, Ibu Rita Wahyu. Ya. Sunat dalam bahasa Ibraninya adalah milah. Maka brit milah artinya perjanjian sunat. Maka milah, frasa tersebut terdiri dari kata brit dan milah. Milah dalam bahasa Ibrani atau kata mula artinya sunat. Maka kalau Bapak ingin tahu sunat itu diajarkan di dalam bahasa Ibrani dengan kata milah. Yang dalam bahasa Arabnya juga ada kata milah. Milah Abraham. Begitu. Itu aja, Bu. Ya kalau bisa pendek ngapain panjang-panjang, Pak? Oh iya, gitu. Saya pikir mungkin niru-niru Yahudi lah begitu, karena itu kan Oh enggak lah. perjanjian Ngapain yang niru-niru Yahudi kan Yahudi, bukan Pak? Arab. Ya, itu kan ikut Gimana? Yahudi kan, Pak, Bu. Kan Enggak lah, kami ngikut aturan Nabi Yahudi Muhammad. toh, bukan. Bukan, Karena kami saya- ikut Nabi Muhammad. Muhammad nggak sunat, Bu. Sunat. Nih Nabi Muhammad Siapa sunat, yang saya bilang? kasih dalilnya Nggak ya. ada. Bapak udah pernah Nggak lihat ada. kelaminnya Nabi Muhammad? Ini nggak ada dalam depo sejarahnya. Kalau saya bisa kasih, Bapak bisa Nggak ada. bisa. Kalau saya bisa kasih dalilnya, menurut istrinya dia bersunat, Bapak mau buka Hah? kamera loncat dari Istrinya gedung yang tinggi mana? bisa? Istri yang Oke, mana? saya kasih data. Ini saya kasih data. Istri yang mana? Sayyidah Aisyah. Hah? Sayyidah Aisyah. Aisyah nggak mengerti itu, Bu. Kok nggak Dia ngerti? kan masih kecil. Enggak, udah Nggak dewasa tahu. dia, Pak. Waktu dia memberikan Nggak. hadis ini dia sudah dewasa. Nggak. Nih, Masih kok kecil. enggak? Kok Bapak yang maksa? Kok Bapak? Ini lucu Kristen niru nih ya. Yahudi, Bu. Pak, Teman oke saya saya tanya bilang sama dia Bapak. ikut Yahudi. Oke, saya tanya. Teman saya. Waktu Tuhan Dia Bapak usia mualaf, 12 tahun kemudian dia dia balik. mengerti nggak cara jadi Tuhan? Siapa? Waktu Yesus umur 6 tahun dia ngerti nggak cara jadi Tuhan? Sunat itu bukan milah, tahu nggak? Mila itu artinya sunat. Mila itu Siapa yang artinya bilang? sunat. Loh, kok Kau ini maksa? nipu-nipu umat. Kok nipu? Berarti Kristen penipu Mari berarti. kita harus bermilah. Apa begitu? Mari kita bermilah. Iya, bermilah. Brit Kita milah. bermilah ya. Iya, nggak memang ada. brit milah. Bermilah. Nih, Makin bodoh ini, Nih. makin bingung. ya ibu bapak goblok ya, iyalah Nanti baru bingung nih. ludah orang. Loh, Kau pakai ludah Yaman itu ludah. kok lucu orang Kristen dia yang tanya, kita Apa kasih yang- data dia apa? ngamuk. Kau Islam Loh. tolol kau. Saya yang menjawab kok Anda yang ngamuk. Memang karena kamu nipu-nipu umat kamu. Loh, Jangan begitu. kok saya nipu? Nek. Nih, Nenek, Brit jangan begitu, Mila. Nek. Mila Nek, mana? artinya nih. Apa? Mila artinya adalah sunat nih mula, Mula. dari kata mula. Mula. Iya. Eh, Apa itu? Tidak ada Bahasa di Quran, Ibrani? tidak ada di hadis. Tahu nggak? ini bahasa Ibrani, Pak. La ilaha illallah. Kenapa ini? La Loh, ilaha kok gila? illallah. Ini bagaimana ini? Iko menggila, Pak. Bapak kenapa? Ya, Bapak kamu ngamuk. tuh kan ngomong sembarang. Nek. Kok ngomong Kamu sembarangan? jadi Saya pakai ustazah, data. Jangan begitu. Bicara gila, yang Pak? benar. Wah, kok gila? Kau kan ustazah. Wah, Bicara yang benar. bukan. Saya bukan Jangan ustazah. begitu. Saya bunda gembala. Tidak boleh begitu. Ya boleh lah. Kan pakai Menipu-nipu data. itu sunnah tidak Enggak, ada di nipu. Quran. Emang saya Paulus nipu-nipu. Nah, kita yang balik lagi. Aduh, yang begitu. Oh, Saya kenapa sarankan ini? jangan. Bapak kok langsung gila Urus yang saja kalau jawab saya punya kok Bapak yang agama. gila. Nah, usaha Bapak buka kamu mulut. aja jangan. Coba Bapak tiap buka hari mulut. tuh, Bapak buka mulut. Buka mulut. Cek. Bapak buka mulut. Buka mulut. Pak, buka mulut dulu. Bapak ngeludah kena muka sendiri ya.
lucu ya, Ti. Aduh. Ini saya palu Aduh, saya, aduh, saya aduh. palu saya ini gini ya. Dia nanya, kita jawab, terus dia nyalain kan gitu. Lucunya kenapa dia marah gitu kan? Gitu. Kalau kita yang jelasin agama Aduh, dia aduh, kita aduh. dimarahin kan? Lucu, Kita lucu, yang menjelasin agama kita sendiri, dia yang marah. Oh, Aneh. Akbar. Ini gimana kalau Utina Antum itu membuka kitab mereka ya? Iya, Anjing banget ya orang. lucu ya. Lucu banget mereka itu. Bapak-bapakku di bawah, Anda itu nanya loh. Anda menolaknya apa? Tapi Anda marah di atas dasar apa? Setelah ada telepon dulu sebentar. Kenapa kalian? Orang yang jawab saya kok bapak yang gila gitu. Kok bisa gitu ya? Lucu ya? Bunda lucu ya? Anak bunda. Aduh parah. Kenapa kok yang jawab saya yang gila dia? Halo Rokimen, kenapa ya? Yang jawab saya yang mencret dia. Lucu sih. Jadi teman-teman perlu diperhatikan. Kata sunat dalam bahasa Ibrani itu diambil dari kata mulah. Nah, dalam bahasa Arab kata milah itu lebih luas maknanya, lebih umum, yaitu syariat. Nah, kalau untuk spesifiknya memotong kulit khatan itu disebut dengan khitan. Ya, dalam bahasa Ibraninya dikatakan mul atau milah. Seperti itu. Ya. Serius, saya juga lucu ya. Dan Nabi Ini gimana Muhammad kalau Antum ngejelasin kita? Ya. Ya Allah ya Rob. Dengar baik-baik. Konten kau benar-benar parah. Buat Kristen dan Islam yang mengatakan Nabi Muhammad itu bersunat adalah wanita yang boleh melihat alat vital beliau, yaitu istrinya sendiri. Maka pertanyaannya, yang mengatakan Yesus disunat siapa? Kalau Lukas yang mengatakan Yesus disunat, pertanyaannya, dari mana si Lukas tahu? Diraba, dilihat, atau diterawang? Atau Yesus yang jujur mengakui? Tunjukin dalilnya. Kalau Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa beliau dikhitan itu adalah istrinya sendiri, dan istrinya itu berhak melihat beliau seluruh tubuhnya karena beliau adalah suami istri, ya. Nah, kalau si Lukas yang mengatakan bahwa Yesus itu berkhitan, pertanyaannya, dari mana si Lukas tahu? Apakah mereka mandi bareng terus ngintip? Atau Yesus menceritakan anunya itu pernah dipotong? Tunjukin datanya. Saya akan tunjukin data bahwa istri Nabi Muhammad mengakui suaminya berkhitan. Ini seorang istri ini kuat loh, valid loh kesaksiannya loh. Nih, dalam Sunan Tirmidzi nomor 101, jika khitan bertemu khitan, maka telah wajib mandi. Aku pernah melakukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami mandi junub. Tuh, Rasulullah telah dikhitan. Jadi begitu. Artinya istrinya mengakui bahwa beliau sudah dikhitan. Ya. Nah, kalau kalian mengetahui Tuhan kalian pernah dikhitan, pertanyaannya, dari mana dia lihat? Tuh. Akbar, ya Allah ya Rob. Nonton lu. Kapan warasnya kalian? Ya, silakan naik lagi. Kok saya semakin senang ada di tempat Antum, Ti. Banyak hiburan. Aku mau istirahat dulu, nanti malam mau debat sama RK, Pak. Allahu Akbar. Kapan jam berapa, Ti? Jam 8 Jam berapa? waktu Indonesia Barat di Malaysia. Teman-teman, tuh dengerin. jam 9. Jam 8 nanti saudari kita akan mewakili kita. Semoga Allah kuatkan narasi-narasi beliau ya. Kita nanti jam 8 tonton, beliau akan melaksanakan kewajibannya di hadapan Allah untuk menjelaskan kebenaran Islam dan sekaligus juga akan mempermalukan betapa gabrulnya Oten. Oke, kita udah kena pembatasan teman-teman, kita harus matikan dulu live streamingnya. Yang di YouTube, saya istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena batasan. Penontonnya ada berapa Pak? Bapak lihat di situ. 1 juta pas. Nah, di Satu handphone aku ribu. yang satu lagi 600. Yang di sini 1000. Agak lain emang nih.
Ya teman-teman perhatikan, ntar jam 8 insya Allah Utina kita ini, saudari kita ini, wakil dari kita Muslim, dengan insya Allah Allah telah banyak memberikan ilmu kepadanya. Semoga dengan adanya beliau tersampaikan cahaya agama Islam. Ya, dan insya Allah juga kita akan gundulin. Ya, menggundulin betapa gabrunya Oten yang nanya, yang kemudian dijawab malah nambah. Ya kita yang jawab, dia Bawan, ngamuk. kenapa Pak Mati itu? Bawan, kenapa Pak Mati? Bapak lurus aja. Kenapa harus lurus? Itu salah lurus. Iya, kita yang jawab, dia ngamuk. Lu kan nanya tentang ke Fatmawati, gue jawab ke Fatmawati, lu malah marah. Jangan nanya gue. Lucu Oteng. Oke lah. Seneng juga Makasih kau. teman-teman, saya suka banget. Ya udah. Agamamu apa? Tunggu, agamamu apa? Agamamu apa? Ini nih orang nih, identitas agamanya aja nggak mau mengakui. Saya bilang Islam, kamu bilang saya Oten. Turun kau. Jadi saya terserah kamu aja. Kau Cuy. penipu, orang penipu kayak kau pula. Aku mau klarifikasi agama kau aja nggak jelas. Oten udah malu kau ngakui Kristen. Inilah Oten, ngakui agamanya aja jijik, tau nggak? Heran aku loh sama orang-orang ini loh. Mengakui agamanya aja dia jijik. Aku sekarang gini ya. Aku tuh nggak wajib klarifikasi dan menjelaskan tentang diriku dan programku kepada Kristen. Kalian nggak layak. Siapa kalian? Donatur bukan, apologet bukan. Kecuali yang naik ke sini Bang Zuma, baru aku wajib menjelaskan. Kecuali yang naik ke sini adalah donatur, wajib aku menjelaskan. Kau donatur enggak, apologet bukan, Kristen iya, ngaku Islam juga enggak. Kenapa gua harus jelasin ke lu? Dengar ya, ada grup kontributor. Grup kontributor ini adalah grup di mana para donatur itu berkomunikasi dengan para pengurus. Jadi kalau mereka ada apa-apa, mereka langsung tanya, loh kau siapa? Donatur bukan. Siapa kau? Kok sok penting kau gitu loh? Kok seolah-olah kayak aku ngomong sama kau ini aja aku udah bodoh tau? Karena kau nggak penting. Kan biar umat Islam itu nggak salah paham. Ya memang mungkin ada yang lihat video beberapa waktu lalu Bang Zuma bilang stop jual nama saya. Nah waktu itu saya langsung DM Bang Zuma, saya tanya siapa yang jual nama abang? Ya saya tidak pernah jual nama abang. Maaf dek, saya hanya menanggapi si orang kaya Siwan. Oh ternyata saya tahu, ternyata Siwan yang fitnah. Itu harus saya tadinya nggak mau bahas itu, cuman karena saya tidak mau orang Islam ini salah paham. Kenapa? Ini perkara umat. Kami capek-capek transparansi masalah keuangan tiba-tiba difitnah. Oh nggak bisa. Ke pengadilan aku pun maju. Ya, tidak 1000 perak pun duitnya umat itu berani ya. Kami para pengurus Mesia Tilap ya. Karena kami adalah Mesia ini program independen. Awalnya duitku yang dibawa, bukan duit siapa-siapa. Ya. Tapi kalau ada orang yang memfitnah Mesia, ya berhadapan dengan aku. Siapapun orangnya. Bukan berarti aku mau bertengkar dengan non, tapi harus ada bukti-bukti konkret, pakai data. Ya, kalian pikir kami sama seperti apologet Oten yang gara-gara donasi berantem? Tidak, sorry, maaf ya. Kalian itu domba-domba yang mudah diadu. Kami manusia, nggak bisa diadu domba. Kalian yang domba. Yang menjadi donatur tetap untuk pembiayaan, dengarkan baik-baik. Yang menjadi donatur tetap pembiayaan biaya bahasa Inggris, diam dulu ya. Biaya bahasa Aramnya Nandar. Biaya Tante Mika belajar bahasa Inggris. Biaya Ustadz Wafi bahasa Inggris. Tadinya untuk Bang Zuma karena kami tidak mau bersengketa, akhirnya dipindah kepada Gofur. Kemudian biaya dari Bang Faruk belajar bahasa Arab dan Bang Moto belajar bahasa Arab. Itu dibiayai sama Bang Milo. Paham ya? Cuma satu orang. Kecuali tunjangan wifi itu bersama-sama. Kok ada pula orang yang merasa duitnya ditilap, yang membiayai saja nggak ngomong banyak panjang kali lebar. Kalian yang nggak ngasih duit malah sibuk. Lucu kalian. Ya, assalamualaikum Stadian, silakan. Assalamualaikum. Emosi. Ngapain ditanggapi si Nurdin Kaipang itu? Semua apologi Itu Muslim dia Kristen serangan. itu aku tahu. Dia Kristen, di Oten Ngapain dia. ditanggapi kalau aku langsung kasih ludah nih ngapain?
dia. Nggak, tapi ada beberapa umat Islam juga yang salah paham, Ustadz. Ini ya, kemarin itu ada umat Islam yang DM dan juga mereka typing. Mereka bilang aku jual nama Bang Zuma. Ini harus aku luruskan terus nih. Selagi itu datang dari umat Islam, aku harus luruskan terus biar mereka tuh nggak ngadu domba. Ini dulu waktu Kodondi sama Bang Zuma diadu domba sama netizen gara-gara Kodondi tampil di podcastnya Richard Lee, terus Kodondi dilihatin debatnya Bang Zuma. Itu aku yang berusaha untuk kok hadir dong satu koma sama Bang Zuma biar nggak disalahpahami netizen. Tiba-tiba aku yang diadu domba. Nah, ini aku nggak terima. Aku tuh bukannya nggak bisa langsung chat-chat sama orang-orang ini loh, sama semua apologet-apologet itu untuk konfirmasi. Kalau memang aku pernah menjual nama satu apologet saja, buktikan. Tanya donatur mana yang aku sodor-sodorkan nama apologet. Tapi Nggak bisa. Kalau fitnah, sebentar. Lagian Muslim tuh janganlah jadi sumbu pendek. Kalau kalian dengar nama Kaipang ini, mereka ini nggak jelas gitu loh. Mereka ini duduk itu semeja Kristen. dengan orang kafir. Aku udah tahu dia Kristen. Nggak, dia Iya Kristen. memang, Aku udah tapi tahu maksud dia aku begini Kristen. nih. Yang Muslim di bawah, ingat ya, orang Islam itu tidak mungkin duduk kongko sama kafirun. Kenapa? Itu dilarang oleh Allah. Janganlah kalian duduk semeja dengan mereka. Loh, bagaimana mungkin Anda mencaci saudara sendiri duduk semeja dengan orang yang jelas-jelas mencaci agama Allah? Anda musuhi saudara seiman, Anda duduk semeja dengan kafirun. Yes, kita semua punya. Nggak ada manusia yang suci, ya kan? Semua orang dikorek-korek pasti ketemu celahnya. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah gini, siapa yang memperbaiki diri? Kita semua punya celah kok. Mana ada manusia yang sempurna? Wah, dikorek semua, kurang kerjaan. Karena Mending mereka kita nggak gini. siap diskusi. Nggak, mereka tuh nggak siap diskusi akademis. Jadi supaya saya diskusinya berhenti, mereka tuh ganggu saya dengan membahas hal yang bukan kapasitas mereka. Nah, hanya karena Iya, ada betul. informasi beredar dari orang yang tidak mau saya ikuti dan patuhi. Ada nama oknum kemarin tuh Bang W namanya. Dia yang memfitnah saya, mengatakan bahwa saya menjual nama Bang Z, ya kan. Padahal ya duit dia tidak masuk di situ. Yang kedua, padahal dia sendiri yang melarang saya memasukkan Bang Z ini untuk ikut Mesia. Karena dia bilang Bang Z ini Bang Z ini memakai Bang B untuk menghancurkan saya. Bayangkan loh. Astagfirullahaladzim. Dan saya diamkan itu, tapi lama-lama kok ada orang Islam yang percaya tanpa tabayun. Nih kalian kalau mau tahu ada apa, saya cerita, saya itu punya deretan bukti-buktinya dan fakta-faktanya. Karena kalau ini masalahnya Mesia, kalau pribadi aku Ustadz, aku nggak masalah mau difitnah pesundal kek, tukang tilap kek, aku nggak peduli. Tapi kalau udah program Mesia, ini ada pengurus-pengurus di belakangnya yang harus aku hargai. Terus ada donatur-donatur yang baik-baik yang mereka tuh nggak ada masalah apa-apa. Terus ada penerima tunjangannya yang juga mereka nggak ada masalah. Tiba-tiba diserang program Mesia, dikatakan ini dan itu. Oh, nggak bisa. Ini namanya aku menuntut keadilan di dunia ini karena melibatkan banyak orang. Tapi kalau untuk diriku pribadi, nanti di yaumil hisab aku minta keadilannya di hadapan Allah. Jadi begitu ya. Jadi gini teman-teman ya. Saya akuin nih, mungkin kalian nggak percaya. Ini sebentar. Jadi gini, orang Islam itu kalau ada datang berita dari orang fasik, orang-orang yang nggak jelas, ya pertama tindakan kita tuh jangan langsung gampang kali kasak kusuk. Diamkan dulu, perhatikan, cari tahu, jaga kehormatan saudara seiman kita. Itu prinsip itu. Orang seiman itu apa ya? Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah, istri Nabi yang menyebarkan berita itu orang munafik. Dia ngomong kemana-mana. Ingat gak? Orang Islam sendiri kan? Orang Islam sendiri kan? Nah, Abdullah bin Ubay memang munafik. begitu. Maka saya pesan sama rekan-rekan, jangan gampang seperti begini. Muslim itu jangan seperti gini. Ini ada korek nih, ini bensin. Begitu orang nyulut, peng, langsung dihajar. Jangan. Kita belajar untuk jadi seorang orang yang tenang, berpikir bijak. Jangan gampang sekali kita. Dikit-dikit langsung hujat, dikit-dikit langsung ponis. Wah, berarti ini begini. Islam tuh nggak begitu. Kata Nabi tuh, orang Islam tuh tak boleh gampang terima, tak boleh juga menolak. Tenang, dudukkan dulu, renungkan dulu. Apalagi macam tadi yang namanya kaipang-kaipang ini, nggak jelas semua itu.
Kenapa? Oh mereka duduk semeja dengan penghujat Islam kok. Ngapain? Gitu loh. Gitu aja Oke. Uni ya. Afan. Iya, thank you ya. Saya turun dulu. Makasih Jazakallah. Tadian. Ya, saya turun Iya, dulu terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita bahas tentang tema kita tetap ini dulu ya. Sampai kita selesai tema ini, banyak orang yang paham bahwa Yesus bukan Allah. Ini tema kajian kita. Tapi kembali lagi, aku lebih senang membahas tentang transmisi kitab suci. Kita akan bahas perbandingan perjalanan Bible dan perjalanan Quran sebagai kitab suci sampai ke tangan masing-masing penganut agamanya. Nah, nanti saya akan ceritakan kepada Anda semua yang saya sudah kaji dan pelajari bagaimana perjalanan Bible ini, kitabnya ini sampai kepada jemaat dan umatnya. Nanti kita akan bahas itu ya. Dan buat kalian ya, saya tidak ada kewajiban kepada Kristen untuk menjelaskan internal program agama Islam. Tapi kalau kepada umat Islam, supaya tidak terjadi salah paham di antara kalian, supaya kalian tidak berpikir bahwa kami ini pecah belah, antara saya dan Bang Zuma ada masalah, silahkan kalian tabayun ke saya. Saya mungkin kalau ada waktu saya jelasin ya, tapi nggak mesti harus mengganggu jadwal saya. Mungkin nanti saya jelaskan langsung sekali jelasin aja. Kalau bagi yang ada yang penasaran ada apa masalah yang terjadi. Tapi bukan kepada orang Kristen ya, gitu ya, bukan kepada Oten ya. Maksudnya pertama saya nggak ada ngapain ke Oten koplak kok, ngapain saya harus jelasin. Nah tapi saya juga harus mengangkat ini supaya orang-orang Islam yang tahu bahwa pembiayaan belajar bahasa ini hanya dibayarkan oleh satu orang, ya, satu orang yang bayarkan, dan orang tersebut, ini saya kasih tahu ya, orang tersebut sudah kenal saya sebelum kenal apologet lain, nggak ada apologet lain yang terlibat. Maksudnya beliau itu sudah menjadi teman saya dari lama, ya, saya itu sudah hampir 5 tahun 5 tahun kayaknya di TikTok. Dan beliau itu kenal sama saya itu sekitar 4 atau 3 tahun. Bahkan beliau dulu sering jadi narasumber saya. Jadi nggak ada kaitannya sama apologet A, B, C, dan C. Nggak ada. Beliau memberi karena memang beliau itu seorang yang dermawan. Bukan karena apologet A, apologet B, apologet C. Bukan. Ya, nggak ada kaitannya dengan apologet A dan B dan C. Ada 2 orang nih yang tetap mendampingi saya untuk memberikan rezekinya kepada apologet lain melalui saya. Yang satu adalah Abang M tadi yang saya sebutkan namanya, yang kedua adalah Mak Cia. Ya, itu. Yang lain-lain yang sudah bergabung di kontributor, itu menambah-nambahi uang untuk biaya tunjangan wifi per bulan. Itu barengan dengan duit saya juga. Gitu ya. Jadi kalau ada fitnah, tuduhan, maka nanti Allah akan saya minta kepada Allah saja untuk membenahi orang tersebut. Terkait dengan apologet lain yang kalian lihat seperti Julius, HMC, itu saya tidak tahu ada apa. Karena dia konten kreator, mungkin dia menangkap sesuatu yang dia anggap, ya namanya dia konten kreator ya kan. Jadi saya nggak ada urusan dengan itu urusan dia. Terpulang apa yang dilakukan seseorang yang merugikan orang lain, itu hanya akan kembali ke orang tersebut. Karena Allah Maha Adil. Kita bukan Oten yang percaya bahwa Tuhannya mulia tapi plus mengutuk. Saya percaya kepada Allah Maha Adil. Masa saya ragu dengan keadilan Allah? Kalau saya bejat dan biadab, saya akan kena. Kenapa saya takut? Kalau saya bejat dan biadab. Tapi kalau saya nggak salah, kenapa saya harus takut gitu? Gitu ya. Jadi untuk Oten dan kaum munafik lainnya, maaf saya nggak ada waktu buat menjelaskan tentang program kami kepada kalian, dan kalian juga nggak berhak tahu. Kalian bukan siapa-siapa. Tapi untuk umat Islam, insya Allah, ya, untuk umat Islam, insya Allah, saya kalau ada waktu saya kasih penjelasan, ya. Tapi kalau saya nggak ada waktu, saya nggak ada guna juga menjelaskan kepada kalian, ya, nggak ada gunanya gitu. Ya, ini saya sapa dulu nih. Asran kenapa nggak naik, Dek? Udah Uni angkat. Tina, halo Tina, dibuka mic-nya. Tina Angelika, silakan. Agamanya apa? Islam. Islam. Oh, ini anak kecil atau orang dewasa yang naik? Bapak. Oh, Diem. ya Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Ya, Asran mau naik-naik. Gini aja. Ada yang mau disampaikan Bang. Pak? Udah. Ambil. Ya, tadi dulu. Kalau ada yang mau disampaikan, kalau tidak ada saya turunkan biar kita fokus untuk kajian.
Terbuang waktu saya ini berapa menit waktu saya terbuang? Oke. Buat teman-teman semua ya. Nih. Ya, kasih mama. Mungkin kalian bertanya, kenapa tadi aku tanggapi si Nurdin padahal sebenarnya nggak layak ditanggapin. Karena aku juga melihat komen-komen dari orang-orang Islam sendiri yang apa ya namanya ya, termakan dengan omongan itu. Sungguh sangat disayangkan ketika kalian Muslim gampang percaya dengan pernyataan orang yang bahkan tidak mampu memberikan bukti-bukti. Percayalah saudaraku, kalau memang kesalahan itu ada pada diri saya, akan muncul ribuan bukti. Mudah bagi Allah, kan Allah bilang orang yang berdusta atas nama agama itu kalau dia lama dibongkar oleh Allah, maka dia itu istidraj. Nah, kalau dia itu memang tidak bersalah, Allah akan lindungi terus. Jadi jangan khawatir, saya tidak bisa melakukan kejahatan karena tentang program ini, karena yang memantau itu banyak. Ini salah satunya si Asran nih, orang yang ada di grup Mesia yang tahu juga bagaimana Mesia. Jadi jangan kalian itu merasa bahwa ketika saya diam, maka kalian pikir saya adalah orang yang membiarkan kesalahpahaman. Tidak. Saya juga harus meluruskan supaya nama-nama orang yang di belakang saya seperti saudara kita yang sudah kontribusi banyak itu tidak jelek. Ya. Seperti itu. Ya Asran, silakan Asran. Iya. Assalamualaikum jami'an. Ya Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Asran yang baru naik Asran? Ini bikin thumbnail dulu. Oke, baik. Bang Diva Erlangga. Selamat siang. Halo, Bang Diva Erlangga. Selamat siang. Halo. Baik, mohon maaf saya turunkan Bang ya. Ini kok ini nggak bisa turun ini? Selesai. Udah jadi moderator Hasan? Udah. Coba Hasan pilih-pilih aja yang non muslim. Tema kita transmisi kitab suci ya. Transmisi kitab suci nanti Hasan kalau mau berkontribusi untuk memberikan edukasi juga, bawa data-data tentang perjalanan Quran sampai kepada kita. Nanti Uni juga akan komparasi dengan transmisi Bible nanti. Oke, siap, baik nih. Insyaallah. Teman-teman ya, hari ini kita bahas transmisi Bible atau transmisi Quran. Kenapa kita bandingkan? Supaya kita menyadarkan saudara-saudara kita Kristen ya, ketika mereka mempertanyakan kenapa Quran tidak ada saksi, maka ini juga akan kita tanyakan kepada agama mereka. Buat kalian yang non muslim yang naik, silakan kalian ketik satu ya, ketik satu yang mau naik, ketik satu. Yang muslim nggak usah naik ya, nggak usah naik. Ini izin Asran hapusin satu-satu dulu ya, biar nanti ya hapusin aja dulu deh. Baik, sebelumnya Pak Nasir Basah, selamat siang, selamat sore. Pak Nasir Basah. Halo. Halo. Oke, mohon maaf saya tanya, agamanya apa Pak? Islam Bang. Islam. Ada yang mau disampaikan Pak? Cuma mau menyimak saja, mendengar saja. Baik, mohon maaf. Kalau misalkan mau nyimak, ada baiknya di bawah dulu Pak ya, biar kita kasih ruang buat saudara-saudara kita yang non muslim untuk. Oke, baik. Mohon maaf saya turunkan Pak ya. Ya, oke. Baik. Oke, kita bahas transmisi Quran dulu ya. Sebelum Asran pilih-pilih yang naik, sambil Asran menaikkan, Uni langsung kasih materi dulu aja ya, biar nggak buang waktu, kasihan teman-teman kita. Oke, pertama kita bahas transmisi Quran dulu. Jadi kalau teman-teman misalkannya gini, jangan pernah mau, ini saran saya buat teman-teman Islam ya, ketika bertemu dengan orang Kristen ya, jangan mau diajak untuk masuk ke dalam cara berpikir mereka. Ini yang mau saya ajak. Jangan pernah mau ikut kepada parameter agama mereka, karena parameter agama mereka itu tidak layak bagi kita. Maksudnya apa?
ketika mereka menanyakan mana saksi dari wahyu, tidak ada satupun agama samawi ini yang nabinya menerima wahyu itu ada saksi, itu tidak ada. Dan kita nggak tahu mereka ini bawa parameter dari mana. Seandainya itu pun dibalikan kepada mereka, mana saksi ketika Yesus mendengarkan perkataan Tuhannya, itu juga tidak akan mereka bisa jawab. Karena Yesus sendiri mengatakan, dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, rupanya pun belum pernah kalian lihat. Ya, jadi kita dapat jadi mereka ini dapat informasi parameter bahwa Nabi kalau menerima wahyu itu harus ada saksi mata. Saya nggak tahu dari mana ini. Ini mereka buat sendiri parameter, tapi ketika parameter ini sudah kita tanyakan ke mereka, apa kalian bisa ikuti, mereka juga nggak bisa ikuti. Karena kalau ditanya balik, apa kamu punya saksi, apa kamu punya data, saksi, mata, Musa menerima loh batu, apa kamu bisa tunjukkan siapa orang yang lihat ketika Abraham bicara dengan Tuhan, apa kamu bisa membuktikan kepada kami ketika Adam bicara, mereka akan blunder. Maka salah satu cara diskusi dengan seluruh umat Kristen adalah jangan mau ikuti pola berpikir mereka yang rendah. Rendah, itu menurut saya rendah. Bukan menurut saya ya, tapi menurut ilmu pengetahuan itu rendah. Karena yang namanya wahyu definisinya saja dari kata waha dan ya, artinya adalah cepat dan tersembunyi. Yang namanya cepat dan tersembunyi nggak mungkin ada saksi mata. Nah, jadi orang Kristen ini kenapa mereka mengatakan wahyu itu harus ada saksi mata? Karena menurut pendapat mereka adalah informasi tentang Yesus itu dilihat oleh mata orang. Padahal bahkan kitab mereka sendiri yang konon katanya dibuat sama orang yang melihat Yesus, itu pun mereka tidak bisa tunjukkan buktinya. Gitu ya. Seperti itu. Mereka percaya bahwa kitab yang mereka imani sebagai kitab suci ditulis sama orang yang melihat langsung Yesus hidup. Tapi itu juga tidak terbukti. Itu hanyalah klaim teologi alias imani saja. Kalau ada buktinya kita minta. Udah berapa kali saya diskusi dengan non-muslim mempertanyakan siapa yang melihat Yohanes melihat Yesus, siapa yang melihat Matius melihat Yesus. Nah, jadi saya memberikan sebuah analogi tentang orang Kristen yang berdiskusi dengan orang Islam. Orang Kristen banyak menertawakan orang Islam, sama seperti Al-Quran katakan. Mereka merendahkan orang Islam. Padahal ini sama seperti ini nih. Mereka lihat rambut kita satu helai, lalu mereka tertawa. Auratnya kelihatan, rambutnya kelihatan. Sementara mereka telanjang bulat. Tapi mereka nggak peduli itu. Mereka nggak peduli kebobrokan agamanya, tapi mereka mencoba menyerang agama Islam yang pondasinya kokoh dan kuat secara ilmiah malahan. Apalagi tentang penjagaan ayat kitab suci kita, gitu. Ya, Berutu, silakan. Agamanya apa, Pak? Pak Berutu. Pak Berutu. Oke, turun ya. Halo, Demi Masa, agamanya apa? Ya, Uni, Islam Uni. Ya, ada yang mau disampaikan? Mau nanya boleh Uni? Ya, nanya apa? Di Al-Quran kan ada tertulis ya, kaum Yahudi dan Nasrani, engkau beri peringatan atau engkau tidak beri peringatan sama saja mereka tidak akan beriman kan? Nah, pertanyaannya, kalau umat Yahudi kan kita tahu tuh kaumnya Musa kalau nggak salah ya Uni ya. Nah, kalau kaum Nasrani ini apakah umat Nabi Isa apa kaum apa ini Nasrani? Ya, umat ini Nabi masih Isa. Umat Nabi Isa ya? Umat Nabi Isa. Oh, iya, mau nanya itu. Ada lagi? Itu aja Uni. Oke, makasih. Ya. Tapi Nasrani itu dalam kaidah. Ya, Asran, ada yang mau disampaikan? Enggak, Asran pengen tambahin yang dibilang tadi. Double nih. Dari mana nih double nih? Ini double Masih Asran, double nggak? 2 device ya? Enggak, satu. Enggak. Ya, lanjut Asran. Lanjut biar kita fokus. Iya, baik. Tapi masih digarisbawahi ya, umat Nabiullah Isa, bukan umat Paulus. Ya, umat Nabiullah Isa itu disebut sebagai Nasrani. Karena dulu tatkala zaman Nabiullah Isa itu punya 12 murid yang disebut sebagai Hawariyun.
dan punya pengikut. Ya, punya pengikut yang mengikuti Nabiullah Isa, itu disebut sebagai Nasrani. Nah, contohnya seperti orang-orang dahulu Ebionit, Gnostik. Tapi bukan apa namanya Christian Pauline Christianity, bukan. Itu Bukan, boleh kita bilang bukan. Itu sesat itu. Itu sesat, Kan dikatakan sekte sesat. Mhm. Ya, halo Pak Ruby. Oke, kalau tidak ada yang serius mau tanya, saya mau kajian dulu ya. Nanti kalau yang udah mau ini baru. Oke, Uli. Halo Uli, Pak Uli. Oke, saya turunkan. Oke, standby Pak Budak Angon sama Asran aja ya. Bantu aku jadi moderator ya. Tolong naikin. Nanti baru aku sapa. Ya, siap berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman. Ya. Jadi kita bicara tentang transmisi Quran dan Bible. Kenapa saya harus ambil kedua sisi ini? Karena netizen saya bukan cuma orang Islam tapi juga orang Kristen. Untuk apa saya mengingatkan orang Kristen tentang transmisi kitab mereka? Supaya mereka bisa kritis terhadap keyakinan mereka, supaya mereka bisa berpikir dan mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka yakini, ya. Kita mulai dari ini ya. Ini 3 SKS nih. 3 SKS saya akan coba untuk paparkan. Nah, teman-teman, yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan transmisi? Mungkin teman-teman harus tahu dulu ini. Ada beberapa konteks pengetahuan tentang transmisi. Transmisi ini, sepengetahuan saya, kalau kita kaji di beberapa literatur, ini adalah sebuah proses pemindahan informasi dari satu orang ke orang lainnya. Transmisi. Makanya kalau kalian lihat ada kayak apa ya namanya itu ya istilahnya, kayak gini nih, transmisi Quran berarti peralihan pemindahan atau proses. Ini lebih ke proses sih. Oh, Pak Budak Angon ternyata double. Pak Budak Angon double. Nah, jadi proses jadi kalau dalam ranah informasi sejarah dan historis, ini adalah proses pemindahan informasi dari satu orang ke satu orang lainnya. Maka kita dapat Quran itu dari mana sih? Maka prosesnya itu ada yang disebut dengan proses transmisi. Nah, kita akan menjelaskan proses transmisi Quran secara singkat dan padat. Saya akan sebutkan tahun, nama, metode yang digunakan, dan juga apa yang ada di ruang lingkup itu. Artinya kalau kita ditanya proses transmisi Quran secara epistemologi, Quran ini sangat jelas dan ilmiah, bisa menjawab pertanyaan siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Kita akan coba. Pertama adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada tahun 600-an Masehi. Ya, 600-an Masehi. Beliau menjadi seorang Rasul itu sekitar 23 tahun. Beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah itu selama 25 tahun. Dan di usia ke-40 tahun. Jadi Rasul ini punya fase ya. Fase dalam menjadi seorang calon nabi, ya, menjadi calon rasul yang dijaga dan dilindungi oleh Allah. Beliau menjalani kehidupan sebagaimana mestinya seorang pria terhormat hidup, yaitu bekerja, dan beliau menjalankan bisnis juga. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah tertarik untuk menikah dengan beliau. Seorang pemuda yang proporsional sebagai laki-laki, ya, normalnya laki-laki. Kemudian beliau menikah secara monogami dengan Sayyidah Khadijah. Kemudian setelah beliau menikah, beliau dikaruniai beberapa orang putri, diantaranya yang paling sering kita dengarkan namanya adalah istri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu Fatimah Az-Zahra. Walaupun ada Ummu Kalsum dan Ruqayyah yang dinikahi oleh Utsman ibnu Affan. Walaupun tidak dipoligami ya, tapi bergantian. Setelah Ruqayyah meninggal, kalau tidak salah, baru menikah dengan Ummu Kalsum, kalau tidak salah. Nah, jadi terkait tentang kehidupan Nabi kita ini bukan kehidupan yang bisa dikatakan sebagai kehidupan yang tidak jelas. Justru kehidupan Nabi Muhammad itu tercantum di banyak literasi Islam. Nah, adapun orang Kristen yang mencoba mengkritisi literasi Islam, mereka tidak layak. Kenapa? Karena orang Kristen itu dapat literasi dari literasi yang bahkan tidak ilmiah. Nah,
Saya katakan sekelas sirah nabawiyah itu lebih tinggi derajatnya daripada Bible. Ini menurut kajian akademis, bukan kajian tendensius ya. Ingat ya, bukan karena saya Islam, tapi secara akademik. Kenapa saya bisa katakan bahwa Al-Quran itu bahwa sirah nabawiyah itu lebih tinggi daripada Bible? Minimal sirah nabawiyah penulisnya jelas dan informasi yang didapat dari sirah nabawiyah itu tahu siapa, gitu ya. Tapi kalau Bible, jangankan informasi yang bersumber di dalam Bible sendiri, penulis Bible aja kita nggak tahu, anonimus, ya, anonimus. Nah, jadi artinya secara ilmiah, epistemologik, secara kaidah ilmu, Al-Quran itu terjawab pertanyaannya. Nah, pada tahun 600-an, wahyu itu diturunkan selama 23 tahun bertahap. Wahyu pertama diturunkan di Gua Hira, ya, Quran surah Al-Alaq. Pertama sekali Allah memerintahkan melalui malaikat Jibril Nabi kita untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Walaupun 2 kali Rasulullah menjawab dia tidak bisa membaca, kemudian beliau mengerti di perintah yang ketiga, akhirnya beliau melafazkan Quran. Dan setelah itu Al-Quran wahyu pertama diturunkan. Dan kalau di dalam kajian ulumul Quran, wahyu kedua diturunkan itu adalah Quran surah Al-Mudatsir terkait tentang orang yang sedang berselimut. Nah, ini akun-akun yang merendahkan saudara kami apologet ya, yaitu menampilkan wajah Bang Zuma yang tidak menggunakan masker dengan nama akun Mamat Buta Huruf. Kamu tidak layak di forum ini. Pertama, sungguh kebodohan yang nyata kalau kami berikan kamu tempat ada di sini ya. Karena kami sudah melihat kebencianmu terhadap Bang Zuma dan kebencianmu terhadap agama kami. Jadi apapun yang kami bicarakan nanti itu tidak akan ada manfaatnya bagimu, dan apapun yang kamu katakan nanti itu juga tidak ada manfaat bagi kami. Yang ada adalah kami hanya menampilkan kebencian orang Kristen yang menyamar menggunakan foto Bang Zuma untuk memperlihatkan kebenciannya kepada kami, dan ini merugikan orang-orang Kristen yang lain yang tidak benci kepada kami. Jadi saya tidak naikin kamu, karena menaikkan kamu hanya merusak kajian kita ya, kecuali kamu itu ada gunanya. Ya, saya rasa orang-orang seperti kamu ini memang orang-orang gak ada guna, orang-orang yang sedang menelanjangi agamanya sendiri ya, menunjukkan bahwa kalau jadi pengikut agama kamu itu berarti berantakan orangnya ya. Dan kalau ada orang Islam yang melakukan sifat seperti ini, saya juga akan marah ya. Saya juga tidak terima kalau ada ya. Oke, kalau kamu bilang saya takut, ya saya takut ketularan goblok, dan saya takut ketularan gila, dan saya takut Allah saya marah karena membiarkan penista seperti kamu hadir di komal saya ya. Dan saya juga tidak mau orang Islam emosi melihat kebiadaban kamu, kekurang ajaran kamu ya. Kasihan saudara saya yang muslim yang di bawah, mereka niatnya mendengarkan kajian, tiba-tiba harus mendengarkan penistaan yang kamu lakukan. Saya takut mereka sakit hati. Kenapa? Saya nggak mau juga gara-gara saya membiarkan penista agama seperti kamu naik, mereka sakit hati. Tadinya mereka tenang-tenang mendengarkan kajian, mereka sakit hati. Oke, saya bacakan komentar dari Aiso Ise, salah satu Kristen yang sering komentar di room saya, tapi komentarnya membuat saya terkadang senyum ya. Pertanyaan dari Aiso Ise, mana Allahmu nggak pernah hadir? Aiso, tidak pernah satupun orang beragama samawi mengatakan Tuhannya itu pernah menyamar. Nah, yang harus kamu tanya ke dirimu sendiri adalah, mana Tuhanmu yang pernah hadir dan mati dan bangkit itu kok nggak pernah muncul lagi di dunia? Itu yang harus kamu tanya, Aiso ya. Kalau Tuhan saya memang tidak pernah menjelmakan diri, menyamar-nyamar tuh nggak pernah, karena nggak perlu. Karena Tuhan saya tuh nggak pernah insecure dengan ketuhanannya. Kalau ada Tuhan yang pernah menyamar jadi makhluk, artinya dia insecure dengan sifatnya dan ketuhanannya sendiri. Ya, saya kalau nyamar jadi Nikita Willy, artinya saya tidak percaya bahwa saya ini manis. Saya harus nyamar dulu jadi Nikita Willy baru diterima publik gitu. Ya, artinya saya mengakui kalau Nikita Willy itu lebih cantik daripada saya. Begitu juga Tuhan kalau nyamar jadi orang. Kalau ada Tuhan menyamar jadi orang untuk menunjukkan ketuhanannya, artinya dia tidak percaya diri dengan ketuhanannya. Karena apa? Dia harus jadi orang dulu biar bisa diterima jadi Tuhan. Dia mengakui bahwa jadi manusia itu lebih sempurna ketimbang jadi Tuhan. Kan koplak itu. Ya. Makanya saya tidak percaya kalau ada Tuhan menyamar jadi manusia. Yang lucu itu ketika kamu percaya Tuhanmu menyamar jadi manusia, seperti CEO yang menyamar di drama-drama Cina, ya. Tapi kamu nggak bisa tunjukin dia di mana sekarang. Jangan kalian bilang di surga, nanti kuludahi kalian. Sejak kapan pula ada yang lihat surga? Mentang-mentang tertulis di kitab kalian itu, terus kalian bilang itu pasti ada. Kalian tahu nggak penulis kitab kalian itu siapa? Kalian tahu nggak dari mana dia tahu? Kalian bisa nggak buktikan apakah penulisnya itu seorang pendusta atau seorang yang jujur?
Kita belajar di kampus, ketika kita dapat informasi dari literatur, bahkan ada yang namanya itu Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Ada namanya Scopus 1, 2, Ki 1, Ki 2, Ki 3. Apa gunanya itu? Itu adalah tingkat kevalidan sebuah informasi. Jangan kalian pikir kalau udah jurnal berarti pasti benar. Enggak juga, yang namanya manusia itu cenderung akan salah. Jadi ketika misalkannya kalian bilang apa yang tertulis di kitab kalian itu pasti yang benar, itu nggak berlaku dalam kajian akademis diskusi lintas agama. Itu cuma oten aja yang percaya. Nah, saya kalau mengatakan Quran saya firman ilahi bukan karena saya Islam, tapi saya mampu menjelaskannya secara ilmiah. Nih saya tunjukin. Pertama, Nabi Muhammad sebagai tokoh peradaban yang membawa agama Islam itu hal yang secara umum historis memiliki inskripsi dan juga prasasti diterima secara arkeologis keberadaannya. Tapi Tuhanmu sebagai tokoh agama itu tidak pernah ada inskripsi dan fakta historisnya. Yesus, Yeshua diterima sebagai tokoh oleh Oten berdasarkan kitab yang mereka baca. Tapi Yeshua dalam fakta historis tidak pernah ada sebagai tokoh, melainkan sebagai oknum. Oknum yang dibun-bun oleh Hansip Romawi karena kelakuannya dianggap biadab. Paham nggak kalian? Bedakan tokoh sama oknum. Oknum ini lebih tendensius. Biasanya orang yang dianggap perilakunya itu mempengaruhi untuk hal negatif. Bentar dulu. Aku pelan dulu. Sebentar teman-teman ya. Soalnya ada tetangga saya. Kemarin saya utang uang 30.000 sama tetangga saya ya. Tetangga saya ya. Dia orang Indonesia juga. Mau dibayar ringgit aja tak? Ringgit lebih tinggi loh daripada rupiah. Mau tak? Ringgit aja. Ringgit aja. Mana ada guna uang rupiah di Malaysia nih? Uang ringgit. Uang ringgit lagi tinggi guys. Uang ringgit lagi tinggi-tingginya guys. Uang rupiah tuh rendah banget sekarang guys. Kacamata ya, oke lah pakai kacamata. Ya. Jadi kalau kita bicara bahwa Yeshua atau Yesus atau Yeshu atau Ishowa atau Nabi Isa itu tidak pernah bisa terbukti secara arkeologis. Kenapa? Karena beliau itu tokoh teologi. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.